Anda kembali dalam Green Economic Forum dengan tema transisi dan ketahanan energi nasional sebuah keniscayaan. Kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Surya Fitri, Business Vice President Power Systems Schneider Electric Indonesia dan Timor Leste, dan Nilas Purba, Senior Vice President Strategy and Investment PT Pertamina Persero, dan Bapak Setiadi Wicaksono, Vice President Pengembangan Hilirisasi PT Bukit Asam. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali begitu ya. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Surya, kemudian juga Pak Setiadi dan juga Pak Daniel ya. Kita lanjut nih untuk melihat sejauh ini implementasinya seperti apa? Karena kita tahu bahwa pemerintah salah satunya sedang concerns begitu ya dalam tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Salah satunya adalah terbatasnya mengenai sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. Nah, ini ada solusikah begitu ya yang ditawarkan oleh Schneider? Karena selain tadi price, harga, kemudian yang garap nggak ada SDM-nya begitu. Betul. Yes. Tadi kita udah bahas manusia, ya. Dan kami melakukan langkah yang konkret dalam hal mendukung pengembangan sumber daya manusia untuk di bidang energi baru terbarukan dan juga manajemen energi. Dari tingkat pendidikan sampai profesi. Yang pertama, kami secara aktif rutin setiap tahun melakukan yang namanya Go Green Competition, mungkin pernah dengar, yang mana ini tingkatan untuk universitas, yang mana menjadi wadah buat generasi muda untuk memberikan ide inovasi yang konkret untuk penggunaan energi terbarukan. Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pengembangan program vokasi untuk di bidang kelistrikan, otomasi, dan juga energi terbarukan. Program ini kita sebut sebagai Center of Excellence. Dan Schneider Electric berkomitmen sebagai akselerator untuk menunjang revitalisasi program pengembangan sumber daya manusia agar terciptanya sumber daya manusia yang unggul terutama, kompeten, dan juga siap kerja di area energi terbarukan. Saat ini kami ada kurang lebih sekitar hampir 400 guru untuk melatih program ini, dan sudah hampir 14.000 siswa terdidik dan juga kurang lebih 700 guru terdidik yang mana mengikuti program Center of Excellence ini. Kemudian selain dari yang dua hal tadi disebutkan, kami juga aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi-asosiasi, dan di 2019 kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam program Jabar Energi Juara, kan Jabar selalu dengan juara. Ini program ini bekerjasama juga dengan Ikatan Ahli Kelistrikan dan juga International Copper Association dalam melakukan sertifikasi kurang lebih ada 50 instalator listrik yang mana disertifikasi oleh kami untuk memenuhi standar sesuai yang diterbitkan oleh ISDM bagian kelistrikan. Berarti sudah banyak ya kalau untuk pengembangan dari sisi SDM ya. Betul. Sudah dilakukan oleh Schneider. Tapi selain SDM sebenarnya tantangan apa lagi nih untuk mempercepat transisi energi bersih, proses digitalisasi, dan kan harus ada percepatan juga ke sana Pak Surya. Betul. Jadi tadi kita sepakat bahwa SDM itu mutlak. Mutlak ya, dong, teknologi. Nah, ini masih ada kaitan dengan teknologi yang berikutnya. Kami amati tantangan dalam pengembangan riset. Ini merupakan juga tantangan yang harus kita selesaikan. Karena dengan riset tentunya akan menghasilkan berbagai inovasi, terobosan untuk percepatan transisi energi ini. Kami secara aktif bersinergi dengan universitas-universitas dalam mendorong pemanfaatan energi bersih, dalam juga supaya digitalisasi energi di Indonesia pun bisa terjadi. Salah satu contohnya, baru-baru ini kami mendonasikan solar inverter, jadi inverter tadi yang saya sebutkan untuk digunakan di Teknik Elektro Universitas Sriwijaya untuk digunakan sebagai pengembangan riset dalam rangka riset pemanfaatan energi bersih dengan teknologi atau sumber energi yang terbarukan. Jadi langkah kami konkret dari sumber daya manusia, kemudian juga membantu riset
di universitas yang memang kita bisa bekerja sama. Oke, berarti terjawab lah ya sudah pertanyaan kita tentang permasalahan SDM, solusinya sudah dilakukan begitu ya, dan stepnya juga sudah dilakukan dari Schneider sendiri. Saya mau ke Pak Setiadi ya, Bukit Asam. Nah, kalau tadi kan ini soal SDM juga sudah dijawab oleh Schneider dan juga sudah disiapkan begitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi tantangan untuk green energy, kalau dari PTBA sendiri melihatnya seperti apa sih? Karena kan kayaknya tantangannya banyak ya di PTBA ya. Kalau dibilang batu bara masa depannya suram nih harus digeser juga ke energi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian harus lihat lagi potensi ke depan soal hilirisasi nanti seperti apa begitu ya. Walaupun pilotnya sekarang pun sudah dijalankan. Kemudian dari sisi gasifikasi pun juga banyak nih tantangannya kalau buat batu bara ya Pak. Nah ini seperti apa nih Anda melihatnya nih Pak? Iya betul Mbak Maria. Jadi memang untuk transformasi menuju arah yang energi yang lebih bersih masih terdapat tantangan ya dari sisi kami di industri pertambangan batu bara. Tentunya beberapa hal besar yang dapat kami kategorikan ada 3. Itu yang pertama terkait penguasaan teknologinya itu sendiri, kemudian juga kebutuhan investasinya dan juga economic of scale dari proyek. Nah, sebagai contoh itu untuk teknologi carbon capture storage, berdasarkan studi di Global CCS Institute, saat ini indikasi biayanya itu sebesar $60 per ton. Nah, bisa kita bayangkan jika teknologi ini diinjek atau diimplementasikan di industri batu bara, tentunya akan membuat harga produksi itu menjadi naik. Nanti kemudian kalau kita sambungkan lagi ke industri hilirnya, maka biaya produksi listrik akan menjadi naik. Dan tentunya akan menjadi beban bagi masyarakat ataupun beban bagi subsidi di pemerintah. Nah, namun seiring waktu tentunya kami harapkan supaya kita bersama ini tingkat maturity dari teknologi bersih ini bisa menjadi lebih baik dari sisi teknis maupun keekonomian, sehingga suatu saat nanti itu bisa diimplementasikan industri batu bara untuk teknologi-teknologi yang bersifat ramah lingkungan. Jadi kalau boleh saya sambung tadi seperti disampaikan oleh Global CCS Institute, itu di tahun 2030 diestimasi biaya dari CCS itu bisa setengahnya dari sekarang. Jadi bisa turun di kisaran $30 per ton. Nah, kalau ini semakin kompetitif, maka nanti kami percaya bahwa ada suatu saat, suatu masa gitu ya, di industri batu bara nanti terinstal itu teknologi carbon capture storage pada kegiatan operasional pertambangannya, sehingga industri batu bara tetap bisa jalan namun dengan tingkat emisi yang sangat-sangat dikendalikan. Jadi itu secara overview Mbak Maria yang bisa saya sampaikan terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kami di bidang perindustrian batubara. Baik Pak Setiadi. Nah mungkin kita sambung ya ke Pak Daniel. Kalau tadi kan Pak Daniel sempat mengatakan ya untuk pembiayaan atau untuk investasi yang harus digelontorkan ada sekitar berapa belas tadi ya, 15 miliar gitu ya US dollar. Berarti kan ini tantangannya juga duit ya sebenarnya Pak Daniel ya. Jadi ada sisi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, seberapa besar atau dari mana begitu ya Pertamina bisa menggather nih ya biaya-biaya investasi ini? Apakah memang sudah cukup banyak pos untuk menuju ke transisi energi bersih dan juga energi terbarukan ini Pak Daniel? Ya, tadi saya sampaikan 10 sampai 11 miliar ya dalam 5 tahun ke depan akan kita investasikan di sektor energi baru dan terbarukan. Mostly ini kita akan invest di panas bumi, gitu ya. Kemudian juga di green refinery dan juga di tenaga surya, serta untuk pengembangan di baterai dan juga hidrogen. Saya sedikit sambung sedikit mengenai SDM. Jadi di Pertamina sendiri betul kita sudah menyadari ini sejak tahun 2014-2015, sehingga kita sudah mendirikan yang namanya Research Technology Center. Jadi ini adalah untuk membangun daya-daya inovasi ya SDM yang memang karena
kunci dari energi terbarukan ini adalah teknologi, begitu ya. Research adalah satu kunci key driver dalam kita mengembangkan transisi. Jadi kita pun sudah menyiapkan ini kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Jadi ini memang krusial dan penting sekali. Itu mungkin sedikit saya singgung mengenai SDM tadi. Nah, kembali mengenai investasi, betul bahwa dari sisi investasi ini masih sangat challenging. Kenapa? Karena proyek-proyek yang energi terbarukan, begitu ya, ini secara ekonomik belum justified sehingga untuk investment ini tidak menarik, gitu. Kemudian bagaimana mitigasinya, begitu ya? Apa yang kita lakukan agar ini tetap terus berproses, berjalan investasinya? Tentunya pertama kita secara aktif, gitu ya, menjalin kerjasama dengan negara-negara ya, ada yang under G2G, bahkan ada juga kita lakukan juga secara B2B. Jadi ini secara aktif kita lakukan membangun kolaborasi, begitu ya, untuk bersama-sama kita mengembangkan energi baru dan terbarukan ini bersama investor ataupun partners lah, begitu. Jadi sudah beberapa perusahaan-perusahaan besar, oil major company dan juga perusahaan-perusahaan di Asia, begitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi bahkan kita sudah bekerja sama dengan mereka untuk kita mulai membangun suatu pilot project, begitu di Indonesia ini, sehingga ini. Baik, Pak Daniel. Baik, tampaknya ada sedikit kendala Bisa teknis. mendorong lah, begitu ya, memberikan itu. Yang kedua, finance, gitu ya. Halo? Baik, silakan dilanjutkan, Halo? Pak. Tadi agak sedikit Masih ya? terputus. Oke, yang kedua tentunya aspek financing ya, dari sisi teknologi kita kerjasama tentunya dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Dari sisi financing ada instrumen-instrumen keuangan ya yang ada di global market, begitu, yang available dan cukup murah, gitu ya, untuk mendorong pendanaan di sektor energi baru dan terbarukan. Jadi ada yang disebut dengan sustainability bond, begitu ya. Kemudian ada green bond, begitu. Dan juga ada ESG financing, gitu. Jadi ada dana-dana yang tersedia, gitu, di global market, begitu ya, yang kita bisa manfaatkan untuk pengembangan proyek-proyek yang secara keekonomian ini tidak bisa di-treat as business as usual, gitu. Tetapi ini available sehingga itu juga bisa membantu ya pelaksanaan atau eksekusi, begitu, beberapa proyek-proyek energi baru dan terbarukan. Kemudian di sisi lain tentunya pemanfaatan peluang pasar ekspor, begitu ya. Mungkin saja untuk dalam negeri dalam 5 tahun ke depan untuk investasi tertentu ini marketnya belum affordable, begitu ya, dan ini tentunya kita juga memanfaatkan global market dalam hal ini. At least nanti dalam suatu waktu tertentu, gitu ya, ketika ekonomi Indonesia sudah makin maju, affordability makin tinggi, begitu, GDP kita juga makin besar, tentunya energi-energi yang bersih, yang mungkin harganya juga relatif lebih mahal, ini bisa tersedia dan bisa diserap oleh konsumen kita, sehingga pada saat waktunya nanti ini udah available immediately, begitu, di Indonesia, dan kita sudah bisa memanfaatkan energi yang lebih bersih, lebih banyak lagi. Begitu Mbak Maria, beberapa langkah-langkah yang sekarang ini sudah kita petakan dan sudah kita lakukan, gitu, dalam mendanai investasi-investasi kita di energi baru dan terbarukan. Baik, kalau seluruh para pelaku industri sebenarnya sudah berada dalam track untuk menuju ke energi bersih atau green energy, nanti masa depannya akan seperti apa? Dan harapan Bapak-Bapak nanti akan seperti apa? Kita sambung usai jeda, tetap di Green Economic Forum.